FIFA ini juga pelin-pelan, Oke. harusnya mereka konsultasi dulu lah ke klub-klub sebelum keluarkan statement ini itu. Gue nggak ngelihat City jadi juara. Justru gue bilang either Arsenal atau Liverpool. Ada Højlund, ada Martinez, itu ngaruh banget. Siapa yang bisa ngalahin produktivitasnya Man City? Baru sekarang. Baru sekarang ya? Arsenal. Gue sih nggak kasihan sama Pogba. Duitnya udah banyak juga. Dan ini akibat dia sendiri kok. Inggris itu sebenarnya bukan tempat yang paling enak untuk ditinggalin. Inilah yang orang tidak lihat. Karena orang, wah MU lihat data, MU pegang bola sedikit, shot on sedikit. Tapi mereka nggak ngelihat bahwa kalau itu peluang terjadi, 2 gol, 3 gol, itu udah lain cerita. Ya, kembali dalam jasa saya. Coach, saya pakai Juventus nih ya. Ini hadiah ulang tahun dari asisten gue, dari Bayu. Bagus ya? Bagus, karena menurut gue sih fair-fairan ya. Kita nggak lihat fanatisme klub. 3 desain terbaik menurut gue sih, nomor 1 ini ya. Juve, terus Arsenal yang Stabilo, sama MU yang hijau putih. Iya, udahlah. Yang penting gue nggak pakai Liga Inggris. Ini gue suka juga, cuman ya ini klub Serie A, gue nggak begitu sama klub Serie A. Gue ngomong gue desainnya doang nih. Sama PSG tuh kan bener. PSG bagus. Dari tahun lalu, 2 tahun lalu, jersey yang kedua, ketiga itu selalu bagus. Tapi ya PSG. No wonder loh, Itali, Prancis itu kan pusatnya desain kan. Ya, jadi penghasilan yang paling banyak juga dari tim-tim juga dari merchandise ya. Gue aja dibeliin tuh. Karena gue selalu lihat kalau di toko jersey gue lihat, Jupe keren juga ya. Ya, Bayu seneng mengabulkan permintaan saya. Coach, kita awali dengan langsung aja Kak. MU akhirnya dipukul oleh City. Menurut lo apa? Calculated loss. Ya, calculated lost. Karena nggak banyak tim yang bisa mengalahkan. Gue kecewa banget ya. Gue tuh ada harapan waktu Rashford golnya spektakuler tuh. Dan kemudian kesempatan kedua yang dia udah sendiri itu. Yang ketiga yang dari dia dari sebelah kanan gitu. Makanya gue berani bilang ini bisa seri nih. Tapi ya lu harus sedikit peluang, itu harus dimanfaatkan. Dan itu peluang besar loh, terutama pada saat Rashford sendirian. Bola itu udah di depan, beda kalau bola di samping dia nggak bisa bawa. Tapi bola di depan kok dia masih nggak bisa bawa. Dan defendernya udah di belakang. Di belakang. Makanya gue bilang, kalau peluang kayak begini nggak bisa cetak gol, how can you win gitu loh. Kalau itu terjadi gol tuh, itu lain cerita. Karena maksimal percaya dirinya pemain MU sudah meningkat kan. Dan paling seri. Tapi ya that's football, ketemu pemain kayak inilah yang orang tidak lihat. Karena orang, wah MU lihat data, MU pegang bola sedikit, shot on sedikit. Tapi mereka nggak ngelihat bahwa kalau itu peluang terjadi, 2 gol, 3 gol, itu udah lain cerita. Mereka hanya lihat bahwa MU main jelek, setuju. Cuman kalau pemain nggak bisa passing, apa ya salahkan pelatih? Ya kan nggak. MU itu nggak, di babak kedua nggak bisa pegang bola lebih dari 5 detik. Gila. Itu gue bilang, ya Allah memang pantas lah. Gue mengaku lah, Manchester is blue now. Hancur Coach. Betul. Hampir nggak pernah megang bola. Dapat bola, tendang ke depan, kena lagi di biru. Lagi di terus biru. Hilang. Terus gimana kita sebagai pelatih mau melakukan instruksi kalau pemain lu pegang bola aja nggak bisa. Dan itu kalau gue bilang ini masalah percaya diri aja. Gue lihat pemain, gue nggak ngerti ya apakah pemain ini pengen Ten Hag dipecat, jadi mainnya jelek semua, atau apa gimana gue nggak ngerti. Cuman yang jelas seperti Pak Paul Scholes bilang, memang MU ini tanggung jawab Ten Hag, tapi pemainnya jelek banget. Jadi pemain juga harus punya rasa tanggung jawab kalau gue bilang. Pemecatan Ten Hag itu menurut saya tidak akan menyelesaikan masalah ya. Tidak akan menyelesaikan. Karena udah dicoba pelatih-pelatih hebat dong, mulai dari Mourinho, Rangnick, Ole. Justru yang harus dilakukan MU kalau gue bilang tuh ngelihat Chelsea. Benar-benar dibuang. Buang semua pemain yang ngaco-ngaco 70-80% buang semua, bangun baru. Tapi pembeliannya harus sesuai dengan keinginan pelatih. Siapapun pelatihnya. Saya pikir ini permasalahan itu adalah pembelian pemain di masa lalu ya. Jadi tim scouting sama pembelian pemain itu yang ngaco. Itu kan udah dirombak semua. Nah harusnya kedepannya lebih baik. Siapapun pelatihnya, tapi kerjasama antara pelatih, dirtek sama owner ini harus lebih smooth.
Oke. Dan itu membuang pemain-pemain yang ada sekarang. Ya, it's about mentality kalau gue bilang. Masalah mindset. Betul. Rashford selain gol itu dan 2 kali miss, nggak kelihatan sama sekali. Dan gajinya berapa? 250 loh. Lebih lah. 300 bah. 300. Nah, 300 per week. Iya, jadi Kan ini memang gila gitu. dealnya tuh negonya nggak jago banget. Tapi gue pernah merasain sebagai fans MU. MU itu ya, kalau beli pemain pasti dimahalin. Iya. Kan dulu kan ada EBU namanya, Anything But United. Iya. Gitu loh, selalu dimahalin. Coach Casemiro mahal, Varane mahal, Anthony mahal, Jadon Sancho mahal. Gila loh. Iya. Itu kan kembali ke nego. Bisa nego ya. Ya kan? Nah, kalau City pun juga beli mahal, tapi pemainnya praktis hampir semua lah. Itu perform. Ya. Dan sekarang susah juga. Ibarat gini deh, pemain 11 yang diturunkan itu udah stuck, udah itu aja. Ya. Kok mainin Evans lah, terus kalau nggak Evans siapa yang mau dimainin? Tominay di depan gitu ya. Terus mau siapa lagi yang diturunin? Udah Anthony gitu, diturunin juga kayak hancur. apa? Hancur juga. Itu pembelian termahal MU kedua loh setelah Pogba. Iya, betul. Gila itu. Cuman begitu doang. Intinya adalah lu sebagai pelatih juga stuck. Nggak tahu harus mau turunin siapa. Akhirnya si Forson lah turun, Kambualia lah turun. Mau gimana lagi? Emang nggak ada pemain lagi. Terlalu banyak cedera. Nah, di situ juga salah manajemen yang sebelumnya. Kok nggak beli pemain pelapis yang bagus? Terus ada apa coach dengan kenapa pemain MU tahun ini cederanya banyak banget? Ya, pernah 9, pernah 11. Latihannya kah? Atau apanya kah? Enggak. Gue nggak percaya kayak itu masalah latihan. Emang suwe aja. Kembali ke pemain. Kalau pemain setiap hari makannya sehat, dia cedera, recovery-nya lebih cepat. Ini kasus dulu Dembele di Barca. Iya. Jadi Dembele itu kan sering cedera, recovery-nya lama. Karena dia makannya nggak sehat. Dia mengaku dia sering main game. Hidupnya juga nggak sehat. Hidupnya nggak sehat. Ya. Jadi hal kayak gitu kan nggak bisa dikontrol oleh klub. Lu harus makan sehat biar kalau lu cedera, recovery-nya lebih cepat. Oke. Cuman memang sial aja si Martinez balik. Iya. Lututnya ketiban badan. Gimana coba? Iya. Iya kan? Luke Shaw, ya. Luke Shaw baru 2-3 match nggak fit, masuk lagi. Mason Mount, gue nggak ngerti sampai sekarang. Gue udah lupa tuh. Exactly. Lupa itu pernah dibeli MU ya. Mahal lagi. Iya. Dia cedera apa? Gue nggak tahu juga. Malaysia, nggak ngerti cedera apa sampai sekarang nggak sembuh. Jadi gue nggak ngerti. Cuman intinya adalah ya lagi suwe aja. Sama kayak Liverpool lagi wangi, main ancur-ancuran, cetak gol pernah. Ya. Sampai menit 99 aja mereka bisa cetak gol. Iya kan? Karena lagi wangi, mainnya jelek. Makanya lahirlah itu quote Kabupaten FC Inggris Utara. Karena mainnya jelek. Iya. Cuma fansnya kan nggak bisa terima, yang penting menang. Iya, you win the game, I agree. Cuman sampai kapan lu mau ugly win terus? Nah, kalau MU lagi banyak cedera. Contoh Arsenal, nggak ada tahun ini yang cedera. Kita tahu tahun-tahun sebelumnya di zaman Wenger, tiap Januari itu cedera. Sampai di atas tak turun. Kenapa mendadak? Ya nggak tahu juga kenapa. Lagi luck aja. Arsenal lagi wangi karena nggak ada yang cedera, pemain penting. Ya. Belum, nggak tahu kapan. Dan menurut gue ya, saya nggak tahu. Kalau saya sebagai penggemar MU udah nggak berharap deh. Gue bilang dia masih bisa karena Højlund sama Martinez segera kembali. Højlund cedera lagi ya? Iya, next week udah bisa main. Dan itu ngaruh. Ada Højlund, ada Martinez. Itu ngaruh banget. Belum lagi Luke Shaw ntar balik ngaruh juga. Luke Shaw April kalau nggak salah. Martinez yang nggak ketahuan. Dan masih ada 11 pertandingan. Ini kan ada international break. Mereka kembali lagi. 2 kali kalah aja udah kesalip semua itu. Jadi anything masih terbuka. Gue masih percaya. Kecuali kalau Højlund, Martinez, Luke Shaw sampai akhir musim cedera, baru no hope. Kalau sekarang masih ada hope. Kenapa Rashford tahun lalu gila banget mainnya? Ya. Pernah yang berapa game gol terus sekarang suek banget tuh. Paruh musim pertama. Iya. Paruh musim kedua udah mulai menurun. Sampai sekarang menurunnya. Gue bilang ini masalah percaya diri satu. Kedua masalah mindset. Dia kan sering diajar sampai dia keluarkan statement.
press con dia keluarkan. Ya, kalau ajar gue ya, gue tahu kok apa yang gue lakukan. Dan ya mungkin dia harus lebih kritis terhadap dirinya sendiri, lebih makanya ujungnya party mulu nih anak, ya kan? Termasuk yang terakhir dia di Cardiff, besok nggak dimainin nggak deh? Itu kan bukan pertama kali dia ke gap party, kan dia sering gitu loh. Nah ini yang gue maksud, pemain zaman sekarang itu gue lihat nggak ngerti apa yang disebut profesionalisme itu. Dan apa yang terjadi pada si Anthony, coach? Karena dulu gue ngikutin dia, gue nonton film biografinya. Dulu tuh keren loh mainnya. Keren, di Ajax itu keren. Di Ajax tuh keren mainnya. Makanya sekarang ya Allah jurusnya itu doang. Iya, makanya MU bersedia untuk beli dia dengan harga 100, setinggi itu karena dia keren. Kenapa jadi nggak keren? Gak ada yang tahu juga. Dengan pelatih yang sama, dengan pelatih yang sama, yang memberi dia kepercayaan berkali-kali. Iya. Gak keluar sama sekali. Gak ngerti. I don't know lah, hal-hal kayak gitu sering terjadi. Itu misteri ya, Coach ya. Sama kayak MU beli Jadon Sancho nih. Ya, di Dortmund kan keren luar biasa dong. Ya lumayan cuman bagus. Cuman dia pemain kedua setelah Erling Haaland dong. Begitu ini di MU bapuk. Drop. Dibawa oleh dibalik lagi ke Dortmund pun hancur juga. Hancur juga. Nah sama kayak Arsenal beli PP 70 juta. Betul. Hancur-hancuran juga. Ya jadi sometimes memang ada hal-hal kayak gini di mana pemain beli mahal tapi nggak perform. Atau sebaliknya dia beli murah ternyata perform ya? Beli murah perform, betul. Makanya gue pertanyakan, kecuali yang fix ya. Kayak Haaland, Mbappe itu pasti perform. Di mana mereka main. Nah kayak untuk gue sih pemain striker kayak Vlahovic, Osimhen, di mana mereka main itu pasti perform. Kalau yang lain-lain belum tentu juga. Belum ini juga masalah liga, masalah apa. Tapi kembali lagi ke mindset pemain. Kalau mereka Inggris itu sebenarnya bukan tempat yang paling enak untuk ditinggalin. Iya. Iya dong. As a country. As a country. Dibanding di Barcelona. Dibanding Madrid, di Roma. Roma ya. I mean hujan terus, makannya nggak enak, mahal pula. Banyak perampokan lagi. Banyak perampokan. Kan berapa pemain pernah dirampok kan ya? Iya betul. Mereka tapi di sana mereka bisa cari duit banyak. Oke. Jadi kalau mereka ke sana terus mereka nggak happy, ya kayak Nolito kalau nggak salah, itu dia 2 tahun atau berapa tahun dia nggak happy dan akhirnya dia cabut dari Inggris karena nggak semua pemain bisa adaptasi, apalagi pemain Brazil yang suka party ini itu dan lain-lain. Ternyata hidupnya ketat, profesional, nggak boleh party, nggak boleh ini, terus duit gue mau dikemanain, kan duitnya banyak itu pemain-pemain itu. Ya mungkin mereka nggak happy sampai nggak keluar. Ya egonya itu harus diturunkan. Kalau kita lihat coach ya, kita mencoba objektif pemain yang bisa ngejudge main dimanapun pasti bagus tuh Ronaldo ya. Ronaldo. Iya dong. Ya, di tapi Inggris kan keren. Bakat Ronaldo kan eksepsional. Nggak ada Ronaldo kedua atau ketiga. Ya, tidak akan pernah ada. Tidak akan pernah, hanya satu Ronaldo, satu Messi. Nah ini eksepsional lah. Mereka main di mana aja bisa. Nah sekarang lahirlah seorang Mbappe dan Haaland. Nah ibarat mereka main dimanapun bisa, ya kan? Tapi kan pemain kayak gini nggak banyak. Dan banyak tier di bawahnya. Mbappe pun belum tentu coach, kan baru satu liga lah ya. Gue sih yakin gue Mbappe bisa, karena bakatnya mentality, eksepsional. bakat ya. Dia itu umur 19 udah juara dunia loh. Dan kalau lihat timnas Perancis sekarang itu benar-benar digendong sama Mbappe. Nggak usah jauh-jauh, 2 years ago Piala Dunia. Itu kan dia main sendiri tuh seperti ya. Itu kan dia main sendiri. Di final dia main sendiri sampai ketinggalan salib, sampai adu penalti. Jadi hanya 2 pemain, tapi pemain kayak gini kan nggak banyak. Pemain kayak Odegaard sama Bukayo Saka yang luar biasa di Inggris, main di klub lain belum tentu bisa. Persis. Jadi selalu ada gambling, cuman di samping MU. Kalau gue lihat yang benar-benar pembelian buruk itu mungkin Anthony doang. Karena kalau kita lihat Højlund 14 match adaptasi. Habis itu kan dia 6 match beruntun cetak gol. Onana awal-awal 14, 16, 17. Sekarang 7-8 match terakhir Onana yang ngegendong MU. Yang ngesis malah ya. Yang bahkan memberi assist. Jadi 2 pemain ini kan butuh. Artinya mereka tetap yang benar-benar nggak perform itu Anthony. Hanya Anthony. Untuk pembelian ya? Sama Mason Mount dong sekarang. Mason Mount kan masih cedera, jadi mainnya belum pernah nggak begitu banyak lah. Oke. Eriksen gratis.
Amrabat pinjam. Malaysia murah, Ya. Amrabat pinjam. Jadi yang beli mahal dan nggak perform itu praktis hanya Anthony. Cuman pemain-pemain pentingnya yang bisa ngegendong itu cedera semua. Itu yang jadi masalah dengan MU. Jadi itu yang menurut saya akhirnya setuju banget dengan Jim Ratcliffe. Dia mulai dari manajemen tuh. Iya. Karena dari manajemen lah pembelian pemain yang salah, pembelian pemain yang kemahalan, ya Coach ya. Ya. Gitu loh. Lihat Chelsea lah. Chelsea mau lebih ngaco lagi lah. Owner baru masuk, Iya. pemain dibuang semua. Emang pemain jelek-jelek kan enggak? Juga. Pemain kayak Ziyech, Havertz kan bisa main bagus. Koulibaly semua dibuang. Masuk beli pemain dulu, baru pelatih baru datang. Nah pelatih juga, ini pemain apaan nih? Iya kan? Iya. Nah akhirnya terseok-seok. Oke. Tahun lalu terseok, tahun ini terseok. Salah Pochettino? Enggak, bukan salah Pochettino. Kita bisa salahkan Pochettino kalau setengahnya pemain Pochettino, kasarnya begitu. Ini pemain kualitasnya sama. Jadi pada saat Chelsea 11 pemain cedera, kan gue bilang, Chelsea 11, 12, 30, 40 pemain cedera, kagak ngaruh. Karena yang cedera sama yang main, kualitasnya sama. Dan terbukti, semua balik terseok-seok juga. Rank 10 juga, ya dong. Rank 11 sekarang. Kan terbukti, udah. Beda sama MU. MU pemain penting, Maguire yang lagi bagus, Luke Shaw, Martinez, ini penting semua. Sekarang ditambah Højlund. Iya. Pada saat on fire, mendadak cedera. Ya, itu kan suwe namanya. Justru kalau 4 ini kembali, sudah terbukti mereka 5 kali beruntun menang kok. Oke. Iya kan? Nah, Arsenal, kalau Rice cedera, Odegaard cedera, Saka cedera, Saliba cedera, tutup buku juga itu barang. Kan Arsenal siapa yang cedera? Zinchenko, Partey, Tomiyasu yang udah fit semua. I mean cuman sedikit dan bisa di Gapsus yang cedera bisa ditutupin lah. Iya. Tapi kalau MU kan susah, nggak bisa. Belum pemain cadangnya bapuk juga semua. Oke, ini udah 26-27 game. Siapa yang paling berpeluang akan menjadi juara Premier League? Arsenal kah, Liverpool kah, atau City kah? 3-3. Ini masih ada 2 match krusial. Walaupun bukan penentu ya, hanya match penting. Yaitu Liverpool City, City Arsenal. Kalau ngelihat coach, yang semua liga yang lain, negara lain itu udah hampir pasti juga juara ya. Jerman, Leverkusen. Itali, Inter. Spanyol, Madrid. Prancis, PSG. Bahkan Belanda, PSV. Udah semua fix. Cuman Premier League yang belum tahu. Premier League. Portugal gue nggak ngecek. Tapi nggak perlu dicek juga. Sporting kalau nggak salah. Iya. Itu menunjukkan ketatnya itu ya Liga Inggris ya. Di mana ya juru kunci bisa ngalahin yang lagi nomor 1. Selisihnya cuma 1 ya. 1 poin. Ya. Jadi kalah sekali aja bisa lewat itu sampai akhir musim. Oke. Udah nggak bisa kalah lagi tuh. Berat lah. Kasarnya kalau sekali kalah itu berat. Tapi kalau kita lihat City apakah menjadi the strongest contender, belum tentu. Enggak. Gue bilang sebulan 2 bulan lalu gue bilang gue nggak ngelihat City jadi juara. Justru gue bilang either Arsenal atau Liverpool. Sementara City ngincer UCL, mau repeat ya. Iya. Itu lebih hungry, pemainnya lebih kelihatan. Dan kelihatan kemarin, emang City main bagus? Enggak juga. Berapa peluang matang yang mereka dapat? Enggak banyak. Iya. Tapi kemarin waktu lawan MU, Foden itu gila ya coach. Foden. Menurut gue sih pemain Liga Inggris terbaik sekarang Phil Foden. Ya enggak. Gue bilang gini. Gue bilang Foden bagus. Oke. Cuman dia bisa lebih bagus lagi kalau dia memberikan, dia bisa menggantikan Kevin De Bruyne. Sekarang pada saat Kevin De Bruyne nggak main, Bernardo Silva ini terisolasi, nggak ada penggantinya. Siapa yang bisa membuat Bernardo Silva bagus karena harus ada tandemnya yang bagus juga yang bisa menggantikan? Itu Foden. Dan itu dia tidak menunjukkan. Dia hanya cetak gol lagi wangi, oke. Etos kerjanya oke, tapi ekstra nilai tambah yang bisa mendekati Kevin De Bruyne nggak ada. Bagaimana dengan Rodri coach? Kan juga Rodri itu terlalu DM, nggak punya kreativitas. Foden punya. Tapi kadang-kadang bikin gol colongan. Oh iya, sekali-sekali bikin gol colongan. Tapi kan dia lebih ke defense lah, sama distribusi bola masih oke lah. Sementara
Gundogan yang menurut gue sangat kehilangan sama Mahrez kehilangan, dua pemain yang bisa cetak gol, bisa kasih assist. Itu sangat membantu pada saat musim lalu Kevin De Bruyne nggak ada. Minimal ada Bernardo Silva, ada Gundogan. Di kanan masih ada Mahrez. Nah sekarang Foden dimainin di mana-mana karena Alvarez nggak begitu perform. Sekali-sekali cetak gol tapi nggak kelihatan. Doku udah katrok, mungkin tahun depan dia bisa adaptasi. Tahun ini udah selesai. Nunes nggak kelihatan, apalagi Kovacic. Makanya gue nggak ngelihat skor. Untuk gue skor nggak begitu penting. Gue lihat permainan. City musim ini sama tahun lalu peluang matang, kemarin nggak ada. 2 kali shots ke arah kiper, ke arah Onana kemarin. Sekali aja yang dia save. Habis itu nggak ada, cuman peluangnya Haaland yang gede. Sekali doang, bukan yang heading, yang pakai kaki dia tendang ke fence gitu. Ke atas gitu. Tendangan jumpa fence istilahnya. Itu doang. Cuman itu berkali-kali Haaland lakukan. Kevin De Bruyne 2 kali shoot ke tribun juga. Jadi bukan City yang tahun lalu. Musim ini turun City. Arsenal naik, Liverpool lagi wangi, lagi efektif. Wangi, betul. Nunez 1 gol menit terakhir ya. Menit 99 Edan. Injury time 98 dia bisa cetak gol 99. Tapi ya kalau lagi wangi ya lang. MU lagi suwe, banyak cedera. Arsenal lagi untung nggak ada cedera dari pemain penting. City lagi bereksperimen. Mainin Akanji, main Stones sampingnya, ini apalah. Gitu. Oke. Coach, kita lompat. UCL akan berubah format tahun depan ya. Ini untuk memantikan kemungkinan munculnya Super League? Ya, gue itu kan nggak pernah fansnya UEFA atau FIFA. I mean, kenapa mereka meluncurkan sekarang setelah ada ESL? Ini kan formatnya ESL. Terus kenapa harus sekarang ya agar tim-tim ini tidak mau gabung ke ESL? Apalagi setelah ESL menang di pengadilan Eropa, bukan Inggris ya, Eropa, di mana UEFA memang nggak boleh memonopoli sepak bola, which is mereka lakukan sekarang. Jadi mereka kebakaran jenggot. Biar bagaimana caranya biar klub-klub ini tidak ke ESL, satu cara adalah meningkatkan prize money, ya kan? Biar mendekati ESL, jadi lebih bagus, lebih tinggi daripada yang mereka miliki sekarang. Sama mereka ketemu 8 kali tapi lawan 4 tim lawan 8 tim yang berbeda. 4 home, 4 away. Kalau sekarang kan cuman 3 tim di grup. 4 tim? Enggak sekarang. Ya, 4 tim artinya 3 kali home, 3 kali away. Dengan tim yang sama. Ya nanti home-nya beda, away-nya beda. Cara mereka dapatkan itu gimana gue nggak tahu juga kan. Mungkin lewat ranking, terus tetap harus ada drawing kan. Ya ujung-ujungnya ya kembali lagi, lu beruntung atau enggak. Kalau lagi suwe ketemu PSG, Madrid, whoever lah, itu nggak akan kemana-mana juga. Dan mereka bikin sistem klasemen juga ya. Ya. Jadi tapi nanti tetap ada 8 besar, 4 besar, 2 besar semifinal. Itu tetap ada berdasarkan ranking. Playoff mestinya ya. Jadi menurut gue sih ini juga apa sehat nggak sehat ya Coach ya? Karena kita mendukung ESL ya kemarin ya dengan format yang lebih jelas. Tapi kan duitnya lebih banyak. Duitnya lebih banyak. Jadi memberikan penghargaan kepada klub yang berprestasi. Lebih oke dong ya. Ya, nggak berprestasi aja, sebelum bola ditendang satu klub bisa dapat 200 juta. Ya. Sementara juara Champions League baru 80 juta. Iya, maksud gua kan nggak mungkin lah nanti City toto ketemu ranking 3 musilnya di Portugal yang nggak karu-karuan misalnya kan gitu. Kan ini enggak kan, karena kan memang timnya karena kan yang top yang main. Kan itu kita untuk sebagai penonton kan akan dijanjikan tontonnya lebih menarik dong Coach ya. Iyalah. Misalnya Liverpool lawan AC Milan, lawan Inter Milan kan gitu-gitu tuh. Jadi cuman nggak tahu ini program bisa direalisasikan atau tidak. Karena Inggris nggak ada satu yang gabung. Super League. Kalau kesini kan memang sudah gabung semua kan.
Yang UCL format baru kan pasti akan jalan. Iya. Kalau UCL iya. Kalau menurut gue sih kalau dengan ini sih Super League mah udah bye-bye udah. Iya bisa jadi. Persoalan hukum, persoalan negara yang nggak mau sanction ya. Kayak Inggris kan udah jelas-jelas. Masih lama lah. Tapi at least dengan kehadiran Super League, mereka bisa membuat UEFA keringetan. Ya. Dan UCL berubah itu yang paling penting kan. UCL berubah, semua berubah. Ya. For a good cause lah. Harapan gue jangan berjalan dua-duanya lah. Kasihan pemain. Sekarang aja kita komplain ya, pemain terlalu banyak main. Enggak, permainnya menurun, cedera menjadi banyak. Kalau ISL ada, mereka main di Liga dan tidak main di Champions League. Ya. Hanya Liga sama ISL. Gitu. Ya. Tapi ya, we'll see. Feeling gue juga susah untuk jalan. ISL tidak akan jalan tanpa klub Inggris. Itu fix. Jadi kalau mau ISL jalan, klub Inggris harus gabung semua. 6 besarnya harus gabung. 6 besar harus gabung, enggak 5 besar. Ayam sayur nggak usah. Ayam sayur dihitung juga lebih. Sekarang keren. Sayur digoreng. Iya, keren. Oke, Coach, kemarin kita ngomong tentang kartu biru ya. Ya. Kartu biru, FIFA udah jelas. Dia bilang kartu merah untuk kartu biru. Ya. Iya, langsung dikeluarin tuh, nggak mungkin gitu. Makanya Bellingham kena kartu merah kemarin karena dia protes. Mestinya biru ya. Ya kalau birunya ada gitu. Ya, kalau birunya ada itu biru. Ya FIFA ini juga pelin-pelan. Harusnya mereka konsultasi dulu lah ke klub-klub sebelum keluarkan statement ini itu. Tapi sebenarnya yang gue pribadi yang gue harapkan itu bukan itu. Ada 2 hal yang gue harapkan kedepannya diterapkan. Apa? 1, main dengan waktu bersih. Bukan gross ya? Ya. Jadi kalau ada cedera tetap dihitung. Fluid itu matiin. Matiin justru. Ya. Kayak di basket, kayak di NBA, kayak di futsal. Nggak perlu ada injury time ya. Setuju. Jadi bersih. Kalau ada drama, matiin. Let's say 25 menit bersih. Jadi ujungnya kan 40 menitan juga. Tapi nggak ada drama, nggak ada. Jadi orang mau drama, mau ngulur-ngulur waktu nggak ngaruh karena waktunya udah dimatikan. Itu 1. Kedua, gue pengen lihat kebijakan apa yang diambil pada saat wasitnya salah. Kayak kemarin kasus Real Madrid ya. Puluhan kali terjadi di Inggris, wasit ngaku salah, timnya dirugikan. Kok orang lain yang salah, yang nanggung orang klubnya. Ya. Nah ini harus ada kebijakan. Entah gimana, pokoknya kalau wasit ngaku salah atau FA-nya ngaku salah, PG Mall ngaku salah, harus bisa dirubah. You know? Di revisi. Direvisi atau hasilnya atau apa, I don't care. Pokoknya ini harus ada sebuah proses dan ini berkali-kali terjadi. Apalagi udah ada VAR ya kan? Apalagi udah ada VAR, Jadi ada goal line teknologi. Kalau ada lo ragu-ragu kan lo bisa cek kejadian yang sebenarnya. Betul. Yang lucu VAR udah dimainkan masih enggak juga loh, Coach. Dan berkali-kali kan wasit minta maaf. Iya. Setelah pertandingan selesai. Di mana skor udah nggak bisa dirubah. Diralat, betul. Nah, iya kalau sekali, kalau berkali-kali loh. Kok kayak begini? Kok wasit yang bikin salah klub yang nanggung? Betul. Itu kedepannya gue harap ada solusi. Biar klubnya nggak jadi korban. Kasarnya begitu kan. Kan lucu, apalagi kalau di pertandingan yang krusial. Kayak di Champions League lah, di apa. Itu harus ada solusinya. Nah 2 hal itu yang gue harapkan kedepannya, bukan kartu biru, kartu oranye, kartu apa, enggak. Kalau dari yang usul lo pertama, apa untungnya Coach? Kalau dihitung waktu bersih? Orang nggak bisa main drama lagi. Kan sekarang sering terjadi yang unggul lah. Ngulur-ngulur waktu. Extra time memang mungkin 7 menit, 8 menit. Ngulurnya mungkin bisa 15 menit. Dan itu merusak pertandingan. Iya kan? Iya. Nahan, disenggol dikit, teriak-teriak. Kan aturannya kalau cedera kepala harus diberhentikan. Ya pegang kepala aja, susah amat. Ini kadang-kadang yang kena kaki pegangnya kepala. Meringis-meringis. Begitu pelanggaran dilakukan dia lari ya. Kayak gitulah. Ini harus lebih sportif lagi. Main waktu bersih. Gue mau lihat. Masih nggak itu banyak drama. Terutama di Liga Spanyol ya, banyak sekali drama ya. Senggol dikit jatuh, senggol dikit jatuh. Jadi wasit udah nggak pegang jam lagi. Jadi kalau udah sana prit selesai. Pritnya dari samping lewat speaker lah apalah. Olahraga Amerika rata-rata semua gitu loh. Makan football.
Ya, begitu basket ada time out. Ya. Ya, ada time out. Ya, tapi at least yang dihitung adalah waktu bersih. Waktu bersih. Iya. Jadi kalau ada bola keluar, udah nggak yang ngusul gini coach? Belum ada. Apa? Udah nggak yang ngusul? Nggak, gue yang ngusulkan. Ya udah lo ini. Lo tuh biasanya kan ditangkapin orang tuh coach, ya kan? Terutama orang yang iseng. Jadi kemarin gimana? Yang kasus Ganjar, yang apa kabar Chelsea? Enggak. Ganjar kan MU kalah. MU kalah. Terus lawan Fulham. Iya. Terus Ganjar bawa Chelsea, di mana Chelsea kalah juga. Iya. Kalau Chelsea gimana? Ada yang balas, hancur Pak, seperti suara Bapak. Lagian ngapain dia bawa Chelsea? Dia MU loh coach. Udah tahu netizen, dia kan MU. Iya. Dia ditanya soal maksudnya MU. itu mau bercanda coach. Dia maksudnya bercanda, gue tahu. Iya. Tapi bawa Chelsea ya disikat sama netizen. Netizen kan nggak jelas banyak. Netizen kan nggak pernah salah. Nggak pernah salah. Dan tapi lucu ya komennya, hancur Pak. Kocak aja. Semoga Pak Ganjar bisa nganggap ini sebuah joke aja. Joke aja. Iya. Nggak ada, itu kan udah selesai. Jadi kalau gue di Twitter udah malas gue coach. Wah, baca doang, capek gue. Parah banget. Itu ada yang bilang. Tapi kalau lu nikmatin banget loh. Gue enjoy sih. Jadi banyak yang gue repost. Lo masih ngeblok gak sih? Udah jarang. Udah jarang ya. Ada insap dia. Enggak, bukan insap. Netizen udah nggak berani lagi macam-macam. Nggak insaf. Kalau aneh-aneh sekali-sekali gue masih blok. Jadi mereka udah nggak berani. Tapi di X ya nggak bisa ngeblok loh coach. Bisa. Enggak, gue tuh ada orang yang gue nggak suka banget. Gue bisa ngeblok. Namanya sama gue gitu, ngepostnya yang aduh. Bisa diblok. Gue nggak bisa gue. Tolongin bantuin gue ya. Gitu, aduh gitu. Coach, Arsenal tiba-tiba gila ya menjadi. Waduh, mesin golnya jalan padahal nggak ada striker yang betul-betul striker kan coach ya. Dan haters bilang, oh ini 5-0, 6-0, 4-0. Iya, hatersnya bilang, oh ini cuma lawan tim rank 20. Lah, lawan West Ham 0-6 gimana cerita? Lawan Liverpool 3-1 gimana cerita itu? Dan ini kan beruntun. Ada hasilnya nggak? Ya. Nggak, gue juga bingung kok bisa. Ini kan berkat semua setelah pulang dari Dubai. Dan match ini si 7 laga terakhir coach. Mereka ngebobolin 31 loh. Si Ibnu itu cuma kebobolan 3. Si Ibnu itu posting tadi pagi terus si John. Iya, si John terus gue read. Jamilo. Iya, Jamilo nggak jelas itu. Dia kalau jelas nggak lucu coach. Iya. Apa dia ngomong? Nih. Skornya. Iya. 0-6. Sebelumnya ketemu Newcastle 4-1, West Ham 0-5. Burnley 0-5. West Ham 0-6, Liverpool 3-1, Forest 1-2, sama Crystal Palace 5-0. Nah, jadi memang bukan kebetulan. Iya. Dan bahkan sekarang goal difference dan produktivitas di atas City dan Liverpool. Iya. Lihat kita, gue punya data. Ya. Kapan? Siapa yang bisa ngalahin produktivitasnya Man City? Baru sekarang. Baru sekarang ya. Arsenal. Sampai kapan nggak tahu juga. Lo masih khawatir nggak ya di 6 match, 7 match terakhir gajahnya udah mulai turun gitu? Enggak, karena sikon sekarang beda sama tahun lalu. Tahun lalu 11 pemain itu aja. Nyaris nggak pernah diganti. Mereka tidak cedera, cuman burn out. Otak ini udah nggak sanggup lagi. Fisik masih oke. Sekarang Bukayo Saka menit 45 ganti. Tusuk gigi masuk. Menit 60 ganti. Yang penting-penting Rice ganti, Odegaard ganti. Yang penting-penting diganti semua. Karena unggul udah banyak. Babak 1 udah 5-0. Ini ada pengaruh nggak coach ya? Perkasanya Arsenal sekarang itu karena MU turun ya. Liverpool turun. Liverpool nggak turun lah. Nggak, sekarang naik. Atas, ya. Tapi gitu. City tidak sekuat sebelumnya. Tahun lalu gitu coach. Pasti ngaruh. Terutama Chelsea sama, makin ngaco sama Liverpool nggak sama MU nggak perform kan? Pasti ngaruh. Cuman ditambah satu pengaruh yang mungkin orang tidak perhatikan, itu Arsenal udah bisa cetak gol dari corner. Dulu nggak pernah ya? Tahun lalu susah. Tahun ini banyak gol dari set piece. Jadi kalau mentok semua masih ada corner. Yang bisa menyelamatkan Arsenal. Dan variasinya banyak banget.
di kiper lah, dari lini kedua, dari belakang, pendek, jauh, banyak variasi. Karena mereka punya set piece coach kan. Kebetulan atau karena Artetanya udah makin baik? Karena dilatih. Karena dilatih. Dan Artetanya makin baik dong. Dan Artetanya makin baik, dia pergantian pemain sudah lebih smart sekarang. Tapi dia juga bisa lihat pemain yang masuk itu deadwood semua. Nah ini harus diganti tahun depan. Pemain kayak Reiss Nelson, Nketiah, Tosugi itu harus dibuang semua itu. Karena nggak perform. Mumpung sekarang lagi nggak cedera. Kalau tahun lalu banyak yang cedera, minimal benchnya bisa ngangkat. Sekarang benchnya nggak ngangkat. Sekarang benchnya benar-benar nggak ngangkat. Maka dari itu jangan terlalu orang tanya, apakah Arsenal masih butuh striker? Ya sangat butuh. Kan udah banyak yang cetak gol. Iya sekarang. Karena nggak ada yang cedera. Apa iya Arsenal tiap tahun nggak ada yang cedera? Kan nggak juga. Liverpool mengalami berapa bulan banyak cedera. Cedera, iya. Kevin De Bruyne cedera ngaruh juga ke City kan? Iya. Ya, jadi itu penting bahwa bench itu harus kuat. Salah satu kelemahan MU kenapa terseok-seok ya benchnya nggak kuat. Karena cedera semua juga lah kan ya. Karena cedera semua juga dan benchnya nggak bagus kan. Nggak bagus ya karena sekarang yang bermain jadi pemain inti itu bench semua tuh. Iya. Ya, bisa Garnacho itu kan mestinya cadangan. Super sub lah ya. Betul. McTominay ada apa ditaruh ke depan gitu. Karena nggak ada pilihan. Nggak ada pilihan. Nah Arsenal nggak mengalami masalah itu. Makanya sekarang lagi bagus, lagi kompak ya. Sekarang ball possession oke, main bagus oke, cetak gol, konsistensi yang kita pertanyakan. Betul. Menang apa? Apakah Arsenal bisa menang Champions League dengan permainan? Oh bisa banget. Tapi siapa dulu yang main nanti? Oke. Mereka main lawan Porto, setengah-setengah kan ada 2 leg. Ya kan, gue bilang Porto ini akan dibantai di kandang. Tapi kalah kan 1-0 dan mainnya jelek, bukan kalah aja. Dan kelihatan bahwa ini tim bukan super tim. Butuh semua effort untuk memenangkan pertandingan. They can. Mereka bisa. Mungkin Arsenal juga kebantu karena nggak banyak pemain intinya yang bermain di AFCON ya. Nggak bermain di Piala Asia. Sorry, betul kan nih? Bukan itu. Mereka nggak main di Piala Ciki. Mereka nggak main di Piala Kebo. Ngaruh itu. Liverpool masih main, City masih main. Jadi pada saat mereka main, pemain Arsenal santai, relax, istirahat. Next week-nya fit lagi. Mereka hanya main di Champions League itu juga 2 minggu sekali, 3 minggu sekali, kasarnya begitu. Klub sama UCL, makanya gue berkali-kali gue udah bilang, tim kayak MU mending lepas deh itu. Arsenal mending lepas deh. Karena Arsenal tidak punya squad, MU tidak punya squad, City, Liverpool tidak punya squad untuk bisa perform di 4 kompetisi. 4 kompetisi. Beruntung Liverpool nggak main di Champions League, tapi di Liga Malam Jumat. Intensitasnya nggak terlalu lah, nggak terlalu membebani. Cuman membanding keuangan aja coach. Membanding keuangan bermain di Champions League kan beda berapa puluh juta lah. Ya. Kalau juara pun di UEL. Tetap bedanya berapa puluh juta. 50, 60, 70. Nah, itu tim tertentu kan sangat berarti ya. Betul. Terutama tim-tim yang mengalami financial fair play. Siapa duga MU yang demikian kaya ternyata sekarang punya financial fair play ya. Kenapa? Karena nggak masuk UCL. Kemudian bayar gaji tinggi semua. Gaji terlalu tinggi. Gaji terlalu tinggi. UCL itu ngaruh banget. Tinggi perform nggak apa-apa sudah. Ya kan? Tinggi nggak perform. Coach, kita ke Paul Pogba. Wah ini pemain yang dulu hero ya. From hero to zero. From hero to zero. Kan from zero to hero. Sekarang 4 tahun di ban karena doping. From zero to hero to zero lagi. Iya. Cuman ini prestasinya ngecat rambut paling banyak. Iya. Ini terlalu fokus ke medsos. Hal yang nggak penting. Ya penting. Hal yang di luar sepak bola. Kehidupannya terlalu banyak terlalu banyak drama, terlalu banyak flexing, bukan flexing lah ya, apa ya? Yang nggak penting lah. Yang non prestasi lah. Flexing dirinya sendiri. Yang nggak ada hubungannya dengan bola. Ini beda banget sama Messi. Messi itu kan hampir nggak pernah ada begitu-begitu ya coach ya. Clean gitu ya. Iya nggak ada. Dan akhirnya kena ya dia boleh setuju nggak setuju. Ini kasusnya nggak jauh beda sama Onana kan. Onana kan disuspend 2 tahun. Onana minum obat batuk yang dikasih sama istrinya atau pacarnya. Terus dia minum ternyata ada. Untuk atlet selevel ini
Yeah. You have to know apa yang lu makan. Iya. Nggak bisa lu asal makan, asal Tapi apa. mungkin juga dia stres juga, Coach. Ya mungkin. Stres lah, ya kan, dari bintang, waduh lu gila. Terus cedera nggak selesai-selesai. Cedera nggak selesai-selesai. Ya kembali lagi, kenapa cedera nggak selesai-selesai? Ya mungkin dari pola makannya juga nggak jelas. Sama lifestyle. Hidupnya, lifestyle-nya nggak sehat. Iya. Suka itu ya. Gue sih nggak kasihan gue sama Pogba. Duitnya udah banyak juga. Dan ini akibat dia sendiri kok. Menurut gue sih overpaid ya. Overpaid di mana-mana gajinya tinggi, mainnya dikit. Banget. Ya. Banyak komplain. Ya betul. Gue nggak suka. Gue itu paling nggak suka itu attitude ya. Ya attitude ya. Kita selalu. Lu mau pemain hebat, lu mau anak orang kaya, lu mau IQ lu 290, I don't care. Yeah. You still human. Treat the same manusia yang sama dengan equal gitu loh. Dan orang yang banyak gaya-gaya tuh, dan banyak yang flop kan, Dele Alli, Lingard, Pogba itu kan mementingkan yang nggak jelas, suka show off di Instagram lah. Sekarang apa Mudryk kan juga gitu, aktif di IG, nggak jelas juga. Mungkin yang terlalu fokus ke sosmed itu udah selesai lo karir lo. Mereka nggak sadar, mereka merasa di atas, mereka bisa mengalahkan segalanya, duit banyak, bisa show off bla bla. Berbeda banget dengan Ronaldo ya. IG-nya terbanyak dan Ronaldo Messi ya. Dari awal mereka nggak pernah aneh-aneh. Ya. Apalagi Ronaldo bener-bener profesionalnya luar biasa, minum Coca-Cola aja nggak, kasarnya begitulah. Ya, gitu ya. Alkohol nggak ada tato di badannya. Iya. Messi masih ada tato tapi hidupnya juga nggak pernah neko-neko. Nggak pernah neko-neko. Ronaldo, kalau Ronaldo masih ada banyak pacarnya dulu ya. Ada Messi nggak sama sekali. Ceweknya atau apa. But it's okay lah. This guy perform. Sesimpel itu. Dan follower itu, kebanyakan follower dia itu menjadi juga sumber revenue untuk penyumbang revenue. Iya, betul. penyumbang revenue. Jadi dia profesional tuh. Dan dia juga nggak pernah aneh-aneh di Instagram setahu gue. Nggak kayak joget-joget yang nggak jelas. Pogba kan sering tuh. Ya. Joget-joget, Lingard juga tuh joget-joget nggak jelas di Instagram. Dulu kan TikTok masih nggak begitu ngetop. Ya. Lebih ke Instagram kan. Mudryk kan juga sering posting itu Mudryk. Gue tau banget bahwa Pogba itu ya, tiap tahun itu off season pasti ke Miami. Ya. Gue kan pernah di Miami, Coach. Itu pusat party. Banyak perempuan cantik-cantik gitu. Di situ tuh, Pogba tuh. Rambut dicat gitu ya. Zaman dulu kalau di NBA tuh Dennis Rodman tuh, Coach. Iya. Tapi Dennis Rodman tuh profesional. Dan perform. Dan itu bagian dari dia nyari makannya tuh. Iya. Yang penting gini, selama Anda perform, orang nggak peduli. Orang nggak peduli. Iya. Lu mau ngapain terserah, lu mau pakai ini, pakai itu, yang penting lu perform. Ini cederanya lebih panjang daripada aktifnya. Dan kalau aktif pun nggak perform. Akhirnya ini udah nggak perform lagi pas dia di lapangan. Gila, Coach. Dulu gila, gue setuju. Pernah satu game 4 assist, Coach. One of the best midfielder. Mungkin pada saat peak-peaknya one of the talented, talented the most player. Talented midfielder. Ya, ini sebuah bukti ya kepada pemain-pemain pun harus lihat. Lu nggak bisa ngandelin bakat doang. Ya. You must have a good attitude, mindset. Ya. Lu harus bersyukur bahwa lu sebagai atlet digaji besar. Oke. Tetap harus hidup as an athlete. Ya. Ambil contoh lah Cristiano Ronaldo, sangat profesional kalau gue bilang. Ya. As an athlete ya, jangan lihat dia jelek-jelekin itu atau sombong-sombongnya itu lupakan lah. Tapi dia hidup sebagai atlet itu luar sangat biasa. Bertanggung jawab dengan sangat dengan bodinya. Karena dia sadar, gue mau duit banyak, gue harus tetap eksis. Lifestyle-nya gila ya, Coach. Gue tahu tuh tidurnya cuman berapa, tidurnya berapa jam, makannya cuma sehat semua. Iya. Siapa tuh kan yang pernah datang ke rumah dia? Dia makannya pisang. Pemain MU siapa itu lupa gue. Iya. Di mana enaknya, tapi itu disiplin ya. Itu disiplin. Karena dia sadar. Nggak minum soft drink, nggak alkohol. Dia sangat sadar bahwa dia butuh body yang sehat untuk bisa cari duit. Apalagi dengan usia yang. Ya, sekarang itu usia segitu masih performnya oke. Tahun lalu kan gol terbanyak masih, Coach. Enggak. Maka dari itu dia mau cari duit berapa itu hak dia lah. Dia lah. Oke, Coach, terakhir kemarin ada waktu Madrid lawan Valencia, ada satu skandal lah menurut saya
yang ada gol terakhir yang terakhir gitu lagi melambung udah di mana? Ini gue jelaskan. Gue pikir juga langsung dari corner, terus di heading selesai. Masuk Jude Bellingham. Ya, ternyata nggak begitu. Ternyata yang terjadi dari corner. Jadi ini sudah melewatin injury time. Yes, oke? Betul. Jadi udah extra time yang diberikan oleh extra wasit. Extra time yang diekstra lagi. Diekstrakan lagi. Wasit udah bilang, oke, ini peluang terakhir. Oke? Dia tendangan lambung ya. Corner kick nggak ke arah gawang, ke pemain terus ke Brahim Diaz. Dan Brahim Diaz bolanya itu nggak di kotak penalti, di luar kotak penalti. Wasit Prit baru dia tendang. Udah Prit dulu ya? Udah Prit dulu. Prit pertama Prit 3 kali, pas itu masuk kena Bellingham. Goal. Pemain Valencia waktu Prit pertama udah selesai. Bellingham ngegolin, protes dia. Protes berlebihan. Kasih merah. Wasit Spanyol itu paling sensitif terhadap pemain pelatih pro. Xavi itu udah ngumpulin 429 kartu kuning itu. Protes mulu kerjanya. Xavi Hernandez, pelatih Barca. Jadi bukan apalagi pemain yang di lapangan. Jadi menurut itu wasit betul? Itu wasit betul. Pertanyaan gue adalah, Madrid itu merem juara. Ngapain lu protes berlebihan? Nggak usah neko-neko lah ya. Nggak perlu apalagi aneh-aneh. Seorang Jude Bellingham. Apalagi mungkin dia belum yang tahu. Yang sangat dibutuhkan ya. Ini tahun pertama, baru setengah tahun, 8 bulan di Madrid. Mungkin dia nggak paham wasit. Wasit Spanyol gitu. Frankie de Jong itu sering ngoceh loh. Sering dapat kuning gara-gara ngoceh. Nah, harusnya dia belajar biar nggak terulang lagi. Masih muda. Yang gue tunggu, kan ini agak-agak star syndrome juga nih Jude Bellingham ya. Yang dia ribut sama Mason Greenwood. Ini nanti Mbappe masuk, gue akan lihat nih. Apakah akan mulus hubungan dua orang ini. Gue juga ngelihat ini dua-duanya punya ego, coach. Ini ada 3 matahari loh. Vinicius, Jude Bellingham, sama Mbappe. Gue juga nggak yakin ini bisa akur. Kalau Vini mungkin dia dengan Jude Bellingham datang, dia kan masih perform tuh coach ya. Tapi kalau datang Mbappe ini matahari besar ini. Matahari besar, betul. Kita tunggu tuh. Kita lihat ntar, betul. Oke. Hampir 50 menit. Thank you banget. Thank you coach. Oke, thank you. Ya, kita jumpa lagi dalam episode minggu depan. Bye-bye.